Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Rizky Maharani dengan NIM C1CN019079. Di video yang ke-12 ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akad ijaroh. Selamat menyaksikan. Adapun pokok pembahasan dalam materi akad ijaroh ini ada 5, yaitu pengertian dari akad ijaroh, jenis akad ijaroh, dasar syariah, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 107 revisi tahun 2016, dan ilustrasi kasus dari akad ijaroh. Langsung saja untuk pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian akad ijaroh. Menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah, ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, atau ganti ataupun kompensasi. Ijaroh dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijaroh dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang ataupun jasa untuk mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa ataupun upah sejumlah tertentu. Yang selanjutnya adalah jenis dari akad ijaroh. Yang pertama, jenis akad ijaroh berdasarkan objek yang disewakan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada manfaat atas aset yang tidak bergerak dan manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya ataupun dari pekerjaan seseorang. Kemudian jenis akad ijaroh berdasarkan PSAK nomor 107 terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah ijaroh mutahiyah bin tamlik, yang kedua jual dan ijaroh, dan yang terakhir adalah ijaroh lanjut. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga adalah dasar syariah. Yang pertama di sini ada sumber hukum akad ijaroh. Sumber hukum akad ijaroh adalah berasal dari Al-Quran dan hadis. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah rukun dan ketentuan syariah. Rukun dari akad ijaroh ada 3, yaitu pelaku, objek akad, ijab kabul. Adapun ketentuan syariahnya, untuk pelaku harus cakap hukum dan telah baligh. Kemudian ketentuan syariah untuk objek akad, yang pertama adalah harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Kemudian ketentuan yang kedua adalah harus yang bersifat dibolehkan secara syariah. Kemudian ketentuan syariah untuk ijab dan kabul dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi ataupun menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Dan yang ketiga ada sebelum akad ijaroh berakhir. Periode akad sudah selesai sesuai dengan perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya adanya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Ini berdasarkan Said Sabiq tahun 2008. Periode akad belum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijaroh. Kemudian terjadinya kerusakan aset. Kemudian penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang terakhir adalah salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena itu dapat memberatkannya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat adalah perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 107, revisi tahun 2016. Yang pertama, perlakuan akuntansi untuk pemberi sewa. Biaya perolehan untuk objek ijaroh diakui saat objek ijaroh diperoleh sebesar dengan biaya perolehannya. Perbaikan dilakukan oleh pemberi sewa dan dicatat pada saat terjadinya. Dan perbaikan yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemberi sewa sehingga diakui sebagai beban pemberi sewa pada saat terjadinya. Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan. Beban penyusutan dapat dibebankan sesuai dengan masa sewa ataupun masa manfaat aset. Perpindahan kepemilikan objek ijaroh dapat dilakukan dengan cara hibah, sehingga jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai beban. Penjualan sebelum berakhirnya akad,
Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian. Dan penjualan setelah selesai masa akad, sehingga selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian. Kemudian pada akhir kontrak aset ijaroh dikembalikan kepada pemberi sewa, sehingga dibuatkan ayat jurnal reklasifikasinya. Selanjutnya pendapatan ijaroh disajikan sebesar nilai neto setelah dikurangi dengan beban-beban yang terkait. Dan yang terakhir, pemberi sewa mengungkapkan beberapa poin dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi ijaroh dan IMBT, tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad yang signifikan, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijaroh, dan keberadaan transaksi jual dan ijaroh jika ada. Kemudian perlakuan akuntansi untuk penyewa. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Biaya pemeliharaan objek ijaroh yang telah disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa yang diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka akan ditagihkan kepada pemberi sewa. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara hibah, sehingga penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar dengan nilai wajar objek ijaroh yang diterima. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa ataupun jumlah yang telah dibayarkan, dan pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang telah disepakati. Kemudian, apabila penyewa menyewakan kembali aset ijaroh lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya telah disewakan, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Dan yang terakhir, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijaroh dan IMBT. Dan pokok pembahasan yang terakhir adalah ilustrasi dari akad ijaroh. Soalnya pemberi sewa membeli mobil yang telah disewakan sebesar Rp150.000 dari PT Berkah. Mobil tersebut memiliki manfaat selama 5 tahun. Jurnal yang dibuat saat pembelian aset dari PT Berkah adalah aset ijaroh terhadap kas ataupun utang sebesar Rp150.000. Terima kasih, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi yang ke-12 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.